Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dea Tritintiani dengan NIM 50212. Di sini saya akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Selamat menonton. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu standar proses. Standar proses adalah sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru untuk merekam, memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif. Standar proses kurikulum 2013 sama dengan kurikulum darurat, karena kurikulum darurat ini bentuk penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang hanya dikurangi di kompetensi dasarnya saja, yaitu bahwa semua siswa mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai menciptakan. Belajar ini tidak terjadi dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas, seperti perpustakaan, bengkel, industri, dan bahkan masyarakat sekitar. Yang kedua, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar. Untuk standar penilaian pada kurikulum 2013 ini, jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian otentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai sosialtif utama penilaian. Ekstrakurikuler pramuka akan diwajibkan pada semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Standar penilaian pada kurikulum darurat yaitu asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditunjukkan untuk mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan emosional siswa, kesenangan siswa selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditunjukkan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen dilakukan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pembelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Selanjutnya yaitu standar proses dan standar penilaian kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis project atau project-based learning untuk mendukung pembelajaran karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, pada struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Kompetensi dan karakter yang tertuang dalam 6 dimensi berfungsi sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia termasuk pembelajaran dan asesmen. Pada setiap dimensi memiliki beberapa elemen. Nah, struktur pelajar Pancasila ini adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar, dan mandiri. Itulah penjelasan kita pada materi hari ini, yaitu elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.